Halo, nama saya Umi Balkis, Prodi PLB kelas A6, NIM saya 211F10382. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS dari Bunda Tati. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tunanetra, tapi di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang definisi tunanetra, klasifikasi tunanetra, ke karakteristik tunanetra, dan kriteria tunanetra. Dan sekarang saya menyinggung lagi tentang tunanetra. Definisi tunanetra menurut Kaufman dan Halahan. Tetapi tunanetra itu sendiri adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yaitu buta total atau totally blind dan low vision. Definisi tunanetra menurut Kaufman dan Halahan yaitu individu yang memiliki lemah penglihatan atau akurasi penglihatan kurang dari 6/60 setelah dikoreksi atau tidak lagi memiliki penglihatan. Karena tunanetra memiliki keterbatasan dalam indera penglihatan, maka proses pembelajaran menekankan pada alat indera yang lain, yaitu seperti contohnya indera peraba dan indera pendengaran. Kalau indera peraba di layanan pendidikan itu memakai Braille dan bukan Braille, tapi itu seperti tulisan timbul, seperti itu. Seperti tulisan timbul ya. Berdasarkan klasifikasi kebutaan secara internasional, secara menyeluruh, kondisi ini dibagi menjadi gangguan penglihatan, dibagi dua. Ada gangguan penglihatan jarak jauh dan gangguan penglihatan jarak dekat. Saya akan menjelaskan sedikit seputar klasifikasi tunanetra. Klasifikasi tunanetra ada 4. Yang pertama, kategori ringan. Yang kedua, kategori sedang. Yang ketiga, kategori sedang. Yang ketiga, kategori parah. Yang terakhir, yang keempat, ada kategori kebutaan atau buta total. Yang pertama, kategori ringan. Kategori ringan, tingkat ketajaman visual, tingkat ketajaman penglihatannya yang lebih buruk dari 6/12. Yang kedua, kategori sedang. Kategori sedang, tingkat ketajaman visual atau penglihatannya yang lebih buruk dari 6/18. Yang ketiga, kategori parah, tingkat ketajaman visual atau penglihatannya yang lebih buruk dari 6/60. Yang keempat, terakhir ada kategori kebutaan, tingkat ketajaman visual yang lebih buruk dari 3/60 atau sering dinyatakan 1 per tak terhingga. Ini yang keempat, kategori kebutaan totally blind atau buta total yang tidak bisa melihat sedikit cahaya dan tidak bisa melihat apa-apa. Lalu cara membaca angka tersebut, misalnya pada kategori ringan yaitu yang 6/12, itu maksudnya artinya itu pada orang normal, pada orang awas seperti kita, penglihatannya itu kurang lebih 12 meter.
Jadi penglihatan dengan mata normal, visual normal atau orang awas dapat melihat sesuatu di jarak 12 meter. Lalu sedangkan tunanetra dapat melihat benda atau yang mereka lihat dengan kategori ringan yang 6/12 itu dapat melihat di jarak 6 meter. Lalu ada beberapa karakteristik tunanetra yang umum terjadi, yaitu yang pertama, ketajaman penglihatan kurang dari ketajaman yang dimiliki orang lain. Yang kedua, terjadi kekeruhan pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu. Lalu yang ketiga, posisi mata sulit dikendalikan oleh syaraf otak. Yang keempat, terjadi kerusakan susunan syaraf otak yang berkaitan dengan penglihatan. Jadi ada kaitannya dengan otak dengan mata, ada kaitannya. Lalu dalam kondisi buta total atau totally blind, penderita tidak akan dapat melihat apa-apa, tidak bisa melihat sedikit cahaya, benar-benar total penglihatannya. Sementara itu, ciri-ciri tunanetra sebagian dapat ditandai dengan penglihatan berkabut atau penglihatan samar, tidak mampu melihat suatu bentuk, hanya melihat bayangan, atau sulit melihat di malam hari. Lalu pada mendeteksi pada saat bayi di usia 6-8 minggu, kita seharusnya sudah dapat memusatkan pandangannya pada suatu objek dan mengikuti ke arah objek tersebut bergerak. Itu pada saat bayi baru lahir di usianya 6-8 minggu. Selanjutnya, kita juga bisa melihat perkembangan penglihatan anak di usia 4 bulan. Mata bayi tersebut di usia 4 bulan harus sejajar dengan benar selayaknya orang normal, orang awas seperti kita. Jika si anak tersebut tidak menunjukkan kemampuan tersebut, bisa jadi ia mengalami gangguan penglihatan. Lalu ada karakteristik anak tunanetra yang harus diawasi oleh orang tua. Apa saja? Yang pertama, ada degenerasi makula. Penyebabnya tunanetra bisa juga disebabkan oleh degenerasi makula. Mereka yang mengalami degenerasi makula akan mengalami kerusakan bagian tengah retina dan umumnya diderita oleh kalangan lanjut usia atau lansia. Yang kedua, katarak. Katarak akan membuat penglihatan jadi. Lalu yang ketiga, posisi mata sulit dikendalikan oleh syaraf otak. Yang keempat, terjadi kerusakan susunan syaraf otak yang berkaitan dengan penglihatan. Jadi ada kaitannya dengan otak dengan mata, ada kaitannya. Lalu dalam kondisi buta total atau totally blind, penderita tidak akan dapat melihat apa-apa, tidak bisa melihat sedikit cahaya, benar-benar total penglihatannya. Sementara itu, ciri-ciri tunanetra sebagian dapat ditandai dengan penglihatan berkabut atau penglihatan samar, tidak mampu melihat suatu bentuk, hanya melihat bayangan, atau sulit melihat di malam hari. Lalu pada mendeteksi pada saat bayi di usia 6-8 minggu, kita seharusnya
sudah dapat memusatkan pandangannya pada suatu objek dan mengikuti ke arah objek tersebut bergerak. Itu pada saat bayi baru lahir di usianya 6-8 minggu. Selanjutnya, kita juga bisa melihat perkembangan penglihatan anak di usia 4 bulan. Mata bayi tersebut di usia 4 bulan harus sejajar dengan benar. Sejajar dengan benar selayaknya orang normal, orang awas seperti kita. Jika si anak tersebut tidak menunjukkan kemampuan tersebut, bisa jadi ia mengalami gangguan penglihatan. Lalu ada karakteristik anak tunanetra yang harus diawasi oleh orang tua. Apa saja? Yang pertama ada degenerasi makula. Penyebabnya tunanetra bisa juga disebabkan oleh degenerasi makula. Mereka yang mengalami degenerasi makula akan mengalami kerusakan bagian tengah retina dan umumnya diderita oleh kalangan lanjut usia atau lansia. Yang kedua, katarak. Katarak akan membuat penglihatan jadi buram karena adanya protein pada lensa mata yang membentuk gumpalan. Kondisi pada saat katarak ini umumnya menyerang orang-orang berusia lanjut. Lalu yang ketiga ada mata malas. Orang yang menderita mata malas akan kesulitan untuk melihat sesuatu secara mendetail, secara keseluruhan, secara fokus. Jadi kondisi ini akan membuat penderita kehilangan kemampuan melihatnya. Penyebab mata malas adalah orang yang memiliki gangguan visus namun tidak mau menggunakan alat bantu seperti kacamata dan lensa. Sehingga mata akan berusaha untuk memfokuskan suatu objek dengan keterpaksaan, dengan karena tekanan. Tetapi lama-kelamaan kemampuan memfokuskan akan menghilang dan justru menyebabkan sulit fokus bahkan walaupun sudah dikoreksi dengan kacamata. Lalu yang keempat ada neuristik optik. Neuristik optik adalah peradangan yang terjadi pada mata. Hilangnya kemampuan melihat termasuk efek lanjut dari penyakit itu sendiri. Yang kelima ada retinitis pigmentosa. Retinitis pigmentosa yang berarti ada kerusakan pada retina penderitaannya. Dalam kasus langka, kondisi ini bisa menyebabkan kebutaan atau totally blind, benar-benar tidak kelihatan. Lalu ada penyakit tumor. Jika tumbuh tumor pada mata dan mempengaruhi retina atau syaraf optik, kebutaan juga mungkin akan terjadi. Retinoblastoma dapat menjadi penyebabnya. Nama penyakitnya yaitu retinoblastoma. Lalu ada komplikasi penyakit. Apabila mengalami diabetes atau pernah terserang stroke, resiko kebutaan bisa saja meningkat akibat komplikasi penyakit tersebut. Jadi dapat juga diabetes atau stroke itu juga penyebab salah satunya kebutaan. Lalu penyebab lainnya yaitu ada beberapa penyebab kebutaan lainnya meliputi cacat lahir, bayi yang lahir prematur, cedera mata, atau komplikasi dari operasi mata. Atau ketika mata kita minus atau silinder lalu kita operasi, itu bisa jadi penyebab salah satu kebutaan total. Demikian pula dengan orang yang bekerja atau di dekat benda tajam atau bahan kimia beracun pun memiliki resiko yang lebih besar. Lalu ada juga faktor resiko tunanetra pada bayi. Yang pertama, infeksi tertentu misalnya saja mata merah, lalu penyumbatan pada saluran air mata, lalu menderita katarak, lalu mata bergerak cepat dari sisi ke sisi tanpa tujuan,
mata tidak mengikuti wajah atau objek, menggosok mata terus-menerus, lalu tidak melakukan kontak mata dengan orang tua atau lainnya, lalu mata tidak bereaksi terhadap cahaya terang yang dinyalakan dalam ruangan, lalu pupil tampak putih atau keruh, lalu memegang benda sangat dekat dengan wajahnya, lelah setelah melihat sesuatu dari dekat, melihat lebih baik di siang hari daripada malam hari, dan yang terakhir yaitu sering tersandung karena kemampuan melihatnya tidak normal. Lalu selanjutnya karakteristik. Bagaimana sih karakteristik anak tunanetra? Yang pertama, ada curiga pada orang lain. Mengapa karakteristik atau ciri-ciri anak tunanetra itu curiga pada orang lain? Karena dengan keterbatasan rangsangan visual atau penglihatannya dia, menyebabkan anak tunanetra kurang mampu untuk berorientasi pada lingkungannya, sehingga kemampuan mobilitas pun terganggu. Contohnya dia agak kurang percaya dengan orang lain, mungkin dia juga takut ditipu lah atau yang sebagainya. Yang kedua, mudah tersinggung. Pengalaman sehari-hari yang sering menimbulkan rasa kecewa dapat mempengaruhi tunanetra, sehingga tekanan-tekanan suara tertentu atau singgungan fisik yang tidak sengaja dari orang lain dapat menyinggung perasaannya. Mungkin dengan ucapan kita yang akhirnya menyinggung perasaannya tunanetra. Bisa jadi seperti itu. Tetapi dengan pembicaraannya kita tidak harus, kita tidak teruntuk anak tunanetra sendiri yang mudah tersinggung. Bahkan orang normal, orang awas seperti kita sendiri, kadang dengan omongannya orang lain kita juga tersinggung. Jadi memang kita berbicara dengan lawan kita, orang lain, kita harus benar-benar menata perkataan kita agar orang yang lawan kita berbicara tidak mudah tersinggung. Itu untuk berlaku ke semua orang, tidak hanya untuk anak tunanetra saja, tetapi orang awas seperti kita, orang normal seperti kita harus menjaga tutur kata kita kepada orang lain. Lalu yang terakhir ada ketergantungan kepada orang lain. Sifat ketergantungan pada orang lain mungkin saja terjadi pada tunanetra. Bahkan juga bisa terjadi pada kita, orang awas. Hal tersebut mungkin saja terjadi karena menggunakan dengan USG. Ada beberapa karakteristik anak tunanetra yang harus diwaspadai oleh orang tua atau dipantau oleh orang tua. Yang pertama ada mata bergerak cepat dari sisi ke sisi tanpa tujuan. Lalu yang kedua, mata tidak mengikuti wajah atau objek. Yang ketiga, menggosok mata terus-terusan. Makanya kan kita, meskipun mata kita normal, kita tidak boleh menggosok mata terlalu terus-menerus, terlalu sering, terlalu menekan, yang akhirnya mengakibatkan mata kita radang, merah-merah gitu di dalam mata kita, di mata kita. Lalu ada yang keempat, tidak melakukan kontak mata dengan orang tua atau lainnya. Lalu yang selanjutnya, mata tidak bereaksi terhadap cahaya terang yang dinyalakan dalam ruangan. Lalu pupil tampak putih atau keruh. Keruh maksudnya tidak jernih ya. Lalu memegang benda sangat dekat dengan wajahnya,
Contohnya seperti ini, misal ini ada tempat kacamata, dia megang benda terlalu dekat gini, terlalu dekat sehingga dia tidak bisa melihat benda dengan jarak jauh. Lalu lelah setelah melihat sesuatu dari dekat. Melihat lebih baik di siang hari daripada malam hari. Lalu yang terakhir ada sering tersandung karena kemampuan melihatnya tidak optimal. Sedikit cahaya pun tidak bisa, jadi dia tuh benar-benar total tidak bisa melihat. Sementara itu, ciri-ciri tunanetra sebagian dapat ditandai dengan penglihatan berkabut. Berkabut maksudnya penglihatan berkabut ini samar-samar, penglihatannya samar-samar. Lalu tidak mampu melihat sesuatu bentuk, ya jelas karena dia termasuk golongan totally blind atau total, kebutaan total. Lalu hanya melihat bayangan atau sulit melihat di malam hari. Kita dapat mendeteksi ketunanetraan saat bayi sudah lahir di usia 6 sampai 8 minggu. Itu bayi seharusnya sudah dapat memusatkan pandangannya pada suatu objek dan mengikuti ke arah objek tersebut bergerak. Dan selanjutnya pada usia 4 bulan mata bayi harus sejajar dengan benar seperti mata normal orang biasa. Jika bayi tersebut atau anak tersebut tidak menunjukkan kemajuan tersebut, bisa jadi ia mengalami gangguan penglihatan. Makanya dari sejak dalam kandungan, sejak waktu masa kehamilan, anak itu di dalam kandungan benar-benar harus kita periksakan, harus kita cek. Makanya kan ada di rumah sakit ada tersedia yang namanya USG. Itu jadi dengan adanya kita USG, jadi kita bisa tahu anak kita di dalam bagaimana. Jadi kita tidak sejak harus lahir. Jadi tetapi kalau kita melihat kemampuan bayi, memang harus bayi setelah lahir. Tetapi kalau kita melihat bayi ini sehat atau tidak, kita bisa lewat dengan menggunakan dengan USG. Tingkat ketajaman visual yang lebih buruk dari 3/60 atau sering dinyatakan 1/, tak terhingga. Kategori kebutaan ini juga bisa dikatakan totally blind atau buta total yang tidak bisa melihat cahaya sedikit pun. Lalu cara membaca angka tersebut adalah misalnya pada kategori ringan yaitu 6/16. Artinya pada orang dengan penglihatan mata normal dapat melihat sesuatu itu kurang lebih di jarak 12 meter. Jadi kalau kita melihat dengan mata normal kita, orang normal kita itu dalam kategori ringan, contohnya kita melihat dengan mata normal kita melihat dengan benda tersebut dengan jarak 12 meter. Tetapi sedangkan pada tunanetra itu kurang lebih penglihatan
masuk kategori ringan itu dengan jarak 6 meter. Lalu saya akan menyinggung juga tentang karakteristik tunanetra. Yang pertama, ada ketajaman penglihatan kurang dari ketajaman yang dimiliki orang lain. Lalu yang kedua, terjadi kekeruhan pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu. Yang ketiga, posisi mata sulit dikendalikan oleh syaraf otak. Mungkin maksud sulit dikendalikan, jadi kita melihatnya tidak fokus. Lalu yang keempat, terjadi kerusakan susunan saraf otak yang berkaitan dengan penglihatan. Dalam kondisi buta total, penderita tidak akan dapat melihat apa-apa. Buta total artinya totally blank dan tidak bisa melihat karena ia belum berusaha sepenuhnya dalam mengatasi kesulitannya, sehingga selalu mengharapkan pertolongan orang lain. Maksud pertolongan orang lain seperti contoh dia kurang percaya diri terhadap dirinya sendiri, lalu kurang inisiatif mengikuti aktivitas sehari-hari, mungkin di lingkungan rumah, mungkin di lingkungan sekolah, atau lingkungan yang dia berada. Lalu takut bergerak, akhirnya dia bergantung kepada orang lain, seperti contohnya minta tolong ke orang lain. Nah, seperti itu. Lalu apa sih penyebab dan faktor resiko tunanetra? Yang pertama ada glaukoma. Glaukoma merujuk pada kondisi peningkatan tekanan mata yang bisa menyebabkan kerusakan saraf optik yang bertugas membawa informasi visual dari mata ke otak. Jadi kita melihat terlebih dahulu, lalu kita merangsang dari mata ke otak, menyalurkan awal dari mata lalu ke otak. Yang kedua ada degenerasi makula. Penyebab tunanetra yaitu degenerasi makula juga. Degenerasi makula yaitu mereka yang mengalami degenerasi makula akan mengalami kerusakan pada bagian tengah retina dan umumnya diderita oleh kalangan lanjut usia atau lansia. Selanjutnya ada katarak. Katarak akan membuat penglihatan jadi buram karena adanya protein pada lensa mata yang membentuk gumpalan. Kondisi ini umumnya menyerang orang-orang lanjut usia. Lalu ada mata malas. Apa sih arti mata malas? Orang yang menderita mata malas akan kesulitan untuk melihat sesuatu secara mendetail. Jika dibiarkan, kondisi ini akan membuat penderita kehilangan kemampuan penglihatannya. Penyebab mata malas yaitu orang yang memiliki gangguan visus namun tidak mau menggunakan alat bantu seperti kacamata atau lensa, sehingga mata akan berusaha untuk memfokuskan suatu objek, tapi sayangnya lama-kelamaan kemampuan memfokuskan akan menghilang dan justru menyebabkan sulit fokus, bahkan walaupun sudah dikoreksi dengan kacamata ataupun lensa. Lalu ada neuritis optik. Neuritis optik yaitu peradangan yang terjadi pada mata
lalu hilangnya kemampuan melihat termasuk efek lebih lanjut dari penyakit ini. Selanjutnya ada retinitis pigmentosa. Mengalami retinitis pigmentosa berarti ada kerusakan pada retina penderitaannya. Dalam kasus langka, kondisi ini bisa menyebabkan kebutaan. Ya buta total. Maksudnya seperti itu. Lalu ada tumor. Jika tumbuh tumor pada mata dan mempengaruhi retina atau syaraf optik, kebutaan juga mungkin akan terjadi. Retinoblastoma dapat terjadi penyebabnya. Namanya penyakitnya ya retinoblastoma. Itu juga yang mungkin menyebabkan kebutaan, menyebabkan tumor di mata. Lalu ada komplikasi penyakit. Apabila mengalami diabetes atau pernah terserang stroke, resiko kebutaan bisa saja meningkat akibat komplikasi penyakit tersebut. Jadi tunanetra ini tidak hanya tunanetra ini penyebabnya banyak. Tidak karena kecelakaan waktu ibu saat waktu dalam kandungan, bukan itu saja, tetapi banyak penyebab tunanetra. Dan contoh penyebab lainnya yaitu beberapa penyebab kebutaan lainnya meliputi cacat lahir, bayi yang lahir prematur, cedera mata, atau komplikasi dari operasi mata. Demikian pula dengan orang yang bekerja atau di dekat benda tajam atau bahan kimia beracun pun memiliki resiko yang lebih besar. Apalagi kalau saat kita bekerja lalu kita terlalu sering di depan komputer yang mengakibatkan mata kita jenuh, mata kita panas, dan akhirnya kita harus menggunakan penglihatan bantu seperti contoh kacamata atau lensa. Lalu ada faktor tunanetra pada saat bayi. Pada saat bayi, kebutaan atau kerusakan penglihatan bisa karena beberapa kondisi. Yang pertama, infeksi tertentu, misalnya saja mata merah, penyumbatan pada saluran air mata, menderita katarak, lalu memiliki mata juling. Lalu ada memiliki mata juling, lalu menderita mata malas, kelopak mata terkulai, glaukoma sejak dalam kandungan, mungkin mendeteksi waktu saat dalam kandungan itu mungkin ada alatnya tertentu ya, tetapi dari usia kandungan 4 atau tidak salah 5 bulan, dalam saat usia kandungan itu si bayi sebenarnya sudah bisa terdeteksi cacat atau tidak, lengkap atau tidak. Lalu ada retinopathy of premature atau bayi lahir prematur, yang bisa terjadi pada bayi prematur ketika pemasukan darah ke retina tidak berkembang seperti seharusnya. Mungkin
maksudnya itu ada hambatan atau ada kendala waktu saat itu, lalu tidak mendapatkan rangsangan visual yang cukup, tidak mendapatkan rangsangan visual yang cukup ya. Yang terakhir ada sistem penglihatan tidak berkembang dengan optimal. Sistem penglihatan tidak berkembang dengan optimal yang seperti itu saya tadi katakan, mungkin pada bayi bisa dideteksi saat usia kandungan bayi setelah lahir ya, 4-8 minggu atau mungkin waktu saat 4 bulan. Lalu bagaimana sih caranya mendampingi anak tunanetra di sekitar kita, di lingkungan kita, bagaimana cara mendampinginya? Jika salah satu anggota keluarga atau teman atau kerabat kita yang menderita kesulitan melihat atau